Massa buruh dari sejumlah penjuru di Jakarta berkumpul di kawasan Monas sebagai titik pusat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Ya, petugas kepolisian menjaga ketat buruh mulai dari perjalanan hingga kembali ke daerahnya masing-masing. Para buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur. Dengan menggunakan sepeda motor, ribuan buruh bertolak menuju Monas, Jakarta Pusat. Mereka akan menyampaikan sejumlah aspirasinya demi menyejahterakan kaum buruh. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengapresiasi Presiden Prabowo yang hadir di tengah aksi buruh. Baginya hal tersebut dapat membuat Presiden bisa mendengar langsung keluhan dari kaum buruh. Dan ini adalah 60 tahun sejak Presiden terakhir Soekarno ya, pidato 1 Mei 65. Tentunya ini adalah kabar baik karena pertama istana atau presiden itu sudah membuka diri terhadap masukan-masukan yang membela orang kecil termasuk kaum buruh. Kebijakan upah, kebijakan meningkatkan harga gabah dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada yang harus kita kawal karena tentunya tidak mudah untuk mengawal satu proses kebijakan. Dan hari ini 1 Mei adalah bagian dari rangkaian perjuangan. Ribuan kendaraan baik sepeda motor, mobil, maupun bus memenuhi Jalan Raya Daan Mogot, tepatnya melewati lampu merah Grogol Kamis pagi. Kendaraan tersebut terdiri dari 1.200 kendaraan per motor, 6 unit mobil, dan 19 unit bus yang ditumpangi oleh para buruh asal Tangerang, Kalideres, dan Cengkareng. Menurut Wakasat Lantas Polrestro Jakarta Barat, Kompol Bait Ferdinand, bahwa kendaraan para buruh ini dikawal secara prioritas agar mereka bisa cepat sampai di titik lokasi acara puncak Hari Buruh yang berlangsung di Monas. Seperti kita lihat tadi, memang ada sekitar 500 kendaraan yang datang secara bersama-sama, namun itu dikawal. Tetap kita prioritaskan mereka pada saat di persimpangan-persimpangan agar supaya tidak terjadi kredit. Kita melakukan diskresi kepolisian untuk prioritas mereka melintas di lampu-lampu merah supaya apa? Supaya mereka cepat sampai dan masyarakat juga bisa beraktivitas dengan baik. 3.000 buruh dari kawasan industri di Jakarta Utara bergerak dari kawasan industri di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian melintasi Jalan Yosudarso, Kelapa Gading untuk merayakan Hari Buruh Internasional di Monas dan juga gedung DPR RI. Keberangkatan dilepas langsung oleh Kapolres Jakarta Utara, Kombes Ahmad Fuadi. Dalam perayaan Hari Buruh ini, sekitar 1.065 petugas gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah instansi dilibatkan untuk menjaga kelancaran May Day di Jakarta Utara. Petugas gabungan ditempatkan di sejumlah titik yang dilintasi buruh. 52 bus yang mengangkut ribuan buruh Kabupaten Bekasi bertolak menuju Monas, Jakarta untuk peringati Hari Buruh Sedunia May Day Kamis pagi. Bus dilepas secara seremoni oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa di salah satu titik dari 3 titik keberangkatan utama, yaitu di kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Buruh dari Serikat Pekerja Pabrik yang ada di kawasan industri MM 2100 berangkat dengan dikawal kepolisian. Petugas kepolisian mengawal puluhan bus hingga lokasi, yaitu Monas, Jakarta. Buruh Kabupaten Bekasi berangkat peringati aksi May Day ke Jakarta sebanyak lebih dari 10.000 buruh. Jadi nanti dari titik kumpul tersebut kita jadikan satu contoh dari berbagai macam kawasan, nanti kita kumpulkan di MM 2100 ini. Nanti kita berangkatkan sama-sama. Pengawalannya seperti apa, Dan? Jadi kalau pengawalan, semua yang berangkat ke Jakarta, baik terbuka maupun tertutup, kita laksanakan pendampingan. Khusus bis pasti kita kawal dengan mobil lalu lintas. Termasuk nanti kita tempatkan anggota juga di rombongan teman-teman buruh. Harapannya apa? Pulang pergi, mereka kita dampingi biar pulang pergi mereka, kita pastikan keselamatan mereka. Insya Allah akan ke Monas hari ini dengan 54 bis. Jadi hari ini kita akan menuju Monas dan langsung ke sana. Karena memang hari ini ada tuntutan May Day yang memang akan kita suarakan. Yang pertama memang kita akan minta untuk segera dibuatkan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. Kemudian juga ada segera disahkan undang-undang PPRT. Kemudian juga segera dibuat Satgas PHK karena kita juga menolak PHK besar-besaran. Tim Liputan NTV melaporkan.